Shalom, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Pada saat ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu tercurah untuk setiap kami. Bapa yang baik, terima kasih buat rasa rindu ini, rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirman Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Begini firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu adalah sebuah keindahan yang bahkan mungkin tidak terlukiskan dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita bicara tentang kualitas sebuah pertemuan. Memang banyak situasi, banyak orang mengatakan yang penting bertemunya lama. Punya durasi waktu yang lama, itu maksudnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa bukan persoalan durasi atau lamanya waktu di dalam sebuah pertemuan. Yang dibutuhkan adalah ketika sesingkat apapun sebuah pertemuan itu, tapi ketika pertemuan itu berkualitas dan memberi kekuatan satu dengan yang lain, itulah pertemuan yang sesungguhnya yang sangat diberkati dalam perjalanan kehidupan kita. Benar, mungkin ada yang berjauhan, tapi sekali bertemu, maknanya begitu luar biasa. Bukankah banyak juga orang yang setiap hari bertemu, atau bahkan yang sering bertemu, tapi setiap bertemu, yang ada hanyalah persoalan, yang ada hanyalah perselisihan, yang ada hanyalah pertengkaran atau perbedaan pendapat. Tapi apa yang bisa kita lihat dalam sebuah pertemuan yang begitu luar biasa? Antara seorang perempuan Samaria dengan Yesus. Pertemuan yang singkat, bahkan pertemuan yang pertama sekali di antara mereka. Tapi kualitas pertemuan itu begitu luar biasa sekali. Bahkan begitu memberi kekuatan sekali terutama kepada sang perempuan Samaria. Kita tahu bahwa Samaria dan Yahudi itu adalah musuh bebuyutan. Itu adalah dua bangsa, dua pribadi yang tidak berteman sejak lama dan saling menganggap diri lebih benar satu dengan yang lain. Tapi kembali kepada firman Tuhan ini. Pertemuan ini begitu luar biasa sekali ketika kita melihat ada dialog yang terjadi antara perempuan Samaria dengan Yesus itu. Dan pertemuan itu yang sangat berkualitas seperti yang saya sebut tadi, ketika mereka berdua berbicara tentang
kebenaran firman Tuhan berbicara tentang penyembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan, bahkan berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Dan itu semua robek setiap perbedaan di antara mereka berdua. Kalau kita berbicara antara Yahudi dan Samaria, lihatlah dialog itu. Si perempuan Samaria mengagungkan dengan mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Orang Samaria ini mulai memunculkan perbedaan itu. Sebab mereka tidak mengenal Yerusalem. Mereka hanya mengenal gunung yang maksud adalah gunung Gerizim ketika itu. Di mana gunung Gerizim itu adalah tempat mereka sama seperti orang Yahudi menyembah, beribadah ke Yerusalem, dan mereka memiliki bukit gunung yang bernama Gerizim, tempat mereka seperti Yerusalem itu sendiri. Artinya apa? Perempuan Samaria itu mencoba membuka situasi itu kepada Tuhan Yesus. Mungkin dia mau mengatakan, kalau kau punya Tuhan, kami juga punya Tuhan. Kalau kamu punya tempat ibadah, saya juga punya tempat ibadah. Betullah apa yang kata orang di luar sana yang mengatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi lihatlah apa kata Tuhan Yesus kepadanya. Percayalah kepada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberi pemahaman pencerahan kepada perempuan Samaria itu bahwa Bapa kita, Allah itu tidak dibatasi penyembahan di dalam ruang waktu dan tempat. Sebab Allah itu adalah pemilik dunia ini. Sebab Allah itulah sang kreator yang menciptakan dunia dan segala isi. Dan di sana kita menemui sebuah kekuatan bahwa Allah itu adalah Allah yang omnipresent. Dia tidak bisa dibatasi di Gunung Gerizim. Dia tidak bisa dibatasi di Yerusalem saja atau di tempat lain saja. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa Allah itu bisa berada di tempat yang sama kapanpun dan saat kapanpun. Itulah kekuatan Allah kita. Itulah kemahakuasaan Allah kita itu. Mari bayangkan, kalau Allah itu hanya ada di Yerusalem. Mari bayangkan ketika Allah itu hanya ada di gereja, di bait Allah. Mari bayangkan ketika Allah itu hanya milik sebuah tempat, sebuah bangsa, sebuah suku dalam kehidupan kita. Apa jadinya dirimu? Apa jadinya orang lain? Lalu hal yang kedua yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus, bukan lagi hanya persoalan tempat, hanya persoalan suasana, hanya persoalan keberadaan. Tapi yang kedua adalah bicara tentang penyembahan itu adalah bicara tentang siapa yang engkau sembah. Maka Tuhan Yesus mengatakan kalimat selanjutnya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya apa? Sekali lagi bukan hanya persoalan tempat, ruang waktu. Tapi lebih lagi bicara tentang apakah engkau mengenal siapa yang kamu sembah di dalam kehidupanmu. Apakah engkau mengenal Tuhanmu? Apakah engkau mengenal Allahmu dengan baik? Sebab jangan sampai kita menyembah sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita memuji kekuatan lain di luar Allah itu sendiri. Makanya intinya Yesus mau mengatakan pengenalan itu adalah yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Beriman kepada Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sudahkah engkau mengenal Allahmu dengan baik? Dan benarkah pengenalanmu
membuat sikapmu menyembahnya. Seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, lebih lagi Tuhan Yesus mau mengatakan, bukan hanya persoalan mengenal, dikenal, kedekatan, intimasi, atau apapun itu. Tapi bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan bagaimana kita menyembah, bagaimana kita caranya, bagaimana kita oleh sebuah pengenalan yang luar biasa akan Allah itu menyembahnya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan menyembah Bapa yang kita kenal itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. That's the point. Bahkan caranya pun Tuhan Yesus ajarkan. Menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan menyembah itu menghormati dengan mengangkat sembah, memuja. Atau worship, fall down, rebah, kneel, berlutut, bow, low, membungkuk serendah-rendahnya. Lalu itu semakin dikuatkan di dalam roh dan kebenaran. Kenapa dalam roh dan kebenaran itu? Sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan ada kesetaraan di sana. Ada sesuatu yang harus berjalan bersama satu dengan yang lain. Di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya di dalam roh atau bukan hanya di dalam kebenaran. Tapi sebuah situasi yang berkaitan dan seharusnya menjadi sepaket di dalam penyembahan kepada Allah. Kenapa menyembah di dalam roh? Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Maka Tuhan mau kita pun menyembahnya. Manusia ini pun menyembah Allah itu dalam rohnya. Atau bahasa Yunani mengatakan pneuma, spirit, dengan hati nurani, dengan hati yang tulus. Artinya menyembah dalam roh memiliki sikap dan sifat yang merendahkan diri serendah-rendahnya dengan segenap hati bertelur dan mengenal siapa Allah itu dengan baik. Itulah menyembah dalam roh. Ditambah lagi dengan kebenaran. Artinya apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran itu, ketika penyembahan itu dilakukan, di sanalah sebuah ketulusan. Tidak ada kepura-puraan di sana. Ada sebuah kesehatian antaranya ucapan, tindakan, ekspresi tubuh, dan segala sesuatu yang dinyatakan kepada Allah. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Dan semua hanya kebenaran yang bersumber dari Allah. Diungkapkan begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan, bukan bicara tentang sesuatu yang emosional. Bukan hanya bicara tentang perasaan. Sebab ketika kita emosional di dalam menyembah Allah, maka itulah penyembahan yang begitu mengandalkan kekuatan duniawi, kekuatan fisik, bahkan jauh dari psikis kita. Maka Tuhan tidak mau kita menyembah dengan emosional. Jangan sampai ketika sebuah ibadah bisa membuatmu menangis, berteriak, terhempas, lalu engkau mengatakan itu adalah penyembahan yang sesungguhnya. Bukan. Penyembahan itu dalam roh dan kebenaran. Kalau Anda dimungkinkan, kalau Anda mendapatkan keintiman itu bersama dengan Allah, dengan suasana hatimu yang benar-benar dalam roh dan kebenaran membuatmu menangis, lalu terhempas di kaki salib Yesus, itu sebuah kebenaran.
Tapi sekali lagi, bukan menyembah di dalam kehidupan secara emosional. Lalu saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Apabila ia akan datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dan inilah poin yang keempat. Artinya apa? Semua penyembahan di dalam roh dan kebenaran itu semestinya ada di dalam Kristus. Sebab Yesuslah yang menjadi pengenalan kita akan Allah yang sesungguhnya. Sebab hanya di dalam Yesuslah Allah itu kita kenal. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, yang melihatnya, yang mengenalnya, juga mengenal Allah Bapa di sorga. Itu sebabnya kita diajarkan untuk berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Artinya apa? Semua akhirnya bermuara kepada Yesus, Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Lihatlah seru Tuhan Yesus. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Luar biasa sekali. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, dialah sebenarnya Allah yang patut disembah, dipuji di dalam roh dan kebenaran itu. Lalu apa yang kedua? Dialah Yesus yang sesungguhnya menjadi kekuatan yang mempersatukan antara Samaria dan Yahudi. Kalau Tuhan kita sama, kalau Allah kita sama, lalu kenapa kita harus berbeda dan saling gontok-gontokan? Amin. Lalu apa refleksi yang bisa kita petik di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, tema kita mengatakan menyembah Allah dengan sepenuh hati. Artinya apa? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembahlah Allahmu dalam sebuah ketulusan. Sebab Tuhan bukan hanya melihat bahasa tubuhmu, tapi melihat hatimu yang tulus di dalam menyembahnya. Lalu apa yang kedua? Kenallah Allahmu dengan baik. Itu yang dibutuhkan. Dan ketika engkau mengenal Allahmu dengan baik, maka sikapmu, sifatmu, kehidupanmu pasti akan berbeda. Kalau engkau memandang Allahmu sepele, maka penyembahanmu pun akan sepele. Kalau engkau mengenal Allahmu yang Maha Kuasa, Sang Adi Kodrati, Allah di atas segala, Allah atau dewa-dewa yang ada di dunia ini, maka sikapmu pun, caramu pun datang kepadanya akan berbeda. Lalu apa yang ketiga? Jangan batasi Tuhan hanya di dalam sebuah tempat. Allah itu omnipresent. Dia maha hadir. Dia hadir di rumahmu saat ini. Engkau di Medan, saya di Jakarta, atau dimanapun. Allah yang sama menyertai kita. Kita melihat matahari yang sama. Kita melihat bulan yang sama. Dan kita juga berada di dalam Allah yang sama. Lalu apa yang terakhir? Yang keempat tidak lain adalah semua ada di dalam Kristus Yesus. Dialah segala-galanya. Maka jangan kemana-mana. Tetaplah bersama dengan Yesus. Sebab itu yang diungkapkan. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Agar kami menyembah-Mu dengan sepenuh hati. Sebuah ketulusan. Oleh pengenalan yang indah akan Yesus dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.